Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Wafa akan menerangkan tentang pengetahuan dasar geografi, sebuah materi dari kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada hakikatnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografis. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Ini akan dibahas mengenai pengertian geografi, konsep dasar geografi, yang ketiga pendekatan penelitian geografi, prinsip-prinsip dalam geografi, yang kelima ada aspek-aspek geografi, keenam ilmu penunjang geografi, dan yang terakhir objek studi ilmu geografi. Dan di video ini saya akan membagi menjadi dua part, yang pertama part 1 dan yang kedua nanti ada di video part 2. Bab 1, pengetahuan dasar geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafi yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi dari segala bahasa, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Perbedaan perumusan definisi geografi. Menurut Alexander, mengungkapkan bahwa geografi merupakan studi tentang pengetahuan lingkungan alam pada aktivitas manusia. Menurut Hurston, merumuskan bahwa geografi berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel dari permukaan bumi. Dan menurut Yates, 1963, mengartikan geografi sebagai suatu ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dalam dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Menurut Bintarto, sebagai tokoh geografi yang ada di Indonesia, mendefinisikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ada apa? Dalam arti ketampakan atau kejadian, proses gejala, struktur, pola, dan fungsi di permukaan bumi. Yang kedua ada di mana? Dalam arti situs atau site, letak, persebaran di permukaan bumi. Yang ketiga ada berapa panjang atau holong. Dapat dicontohkan sungai dan jalan. Berapa lebar, berapa luas suatu area atau wilayah, berapa jauh jarak antar lokasi, berapa dalam suatu perairan, berapa tinggi suatu elevasi, berapa miring suatu lereng, berapa lama atau durasi suatu proses berlangsung, berapa banyak suatu jumlah. Yang keempat ada mengapa atau why. Ada fenomena atau kejadian tersebut dalam arti kronologi dan deskripsi latar belakang dan pola hubungan sebab akibat, serta interrelasi dan interrelasi serangkaian gejala. Yang kelima ada bagaimana atau who. Dalam arti menjelaskan suatu struktur pola, fungsi, dan proses gejala terjadinya masalah yang berwujud rumusan. Selanjutnya ada apa, kapan atau when. Dalam arti waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang ketujuh ada siapa atau who, dalam arti objek penelitian atau subjek suatu kejadian dalam sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Yang selanjutnya ada konsep dasar geografi.
Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu atau hakikat suatu ilmu. Konsep dasar geografi menurut Daljuni yang merupakan ahli geografi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian atau pendataan budaya di atas bumi. Konsep regional, pertautan wilayah, interaksi keruangan, lokalisasi. Yang keenam, ada pentingnya arti skala. Dan yang ketujuh, ada konsep perubahan. Konsep esensial lokasi. Konsep ini merupakan jawaban dari pertanyaan di mana konsep lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Yang B adalah lokasi relatif, lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Akan tetapi, jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut kurvimeter. Ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau. Yang keempat ada konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan ketampakan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. Yang kelima ada konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengkelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena jenisan kejalaan atau adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang keenam ada konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Konsep diferensi areal. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik dan tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. 9 ada konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi, sumber, dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu, selalu terjadi interaksi bahan, interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Yang ke-10 ada keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan merupakan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam,